bagaimana korelasi antara olahraga kepada tidur, dan apakah olahraga berlebihan juga tidurnya juga berkualitas, atau Oke. olahraga biasa aja justru bisa tidur kita juga berkualitas? Oke, pertanyaan yang bagus. Dan sebetulnya kalau saya cuma jelaskan dalam satu kalimat aja bilang, Ya. olahraga itu sama dengan tidur yang berkualitas. Oh really? Yes. Tetapi olahraga kalau kita bicara gerak fisik, ya cuma gerak fisik aja, ya itu kan akan menggunakan baterai tubuh kita. Ya. Nah, pada saat baterainya sudah cukup low, akan muncul sebuah notifikasi sinyal tubuh bahwa hey, ini saatnya beristirahat. Dan tubuh akan lebih mudah tidur pada saat badan itu sudah cukup capek. Ya. Ya kan? Tapi banyak di luaran sana yang sudah sangat terlalu capek tapi nggak bisa tidur. Meskipun badannya sudah capek banget. Nah, salah satu alasannya adalah mereka meskipun capek, badannya itu tidak dalam kondisi rileks. Capek itu tidak sama dengan rileks. Sedangkan untuk tidur kita perlu kondisi rileks. Banyak orang yang berada dalam kondisi capek tapi secara sistem saraf itu masih berada di action mode. Sehingga sulit banget untuk tidur. Pada saat badan sudah di atas kasur, pikiran itu masih berisik. Yeah. Tubuh itu juga nggak nyaman. Yeah. Karena belum rileks, kita belum melakukan yang namanya down regulate. Meregulasi sistem saraf supaya dia itu lebih tenang, lebih kalem, siap diajak tidur. Jadi capek yang sehat Yeah. itu mempermudah proses tidur. Dan kalau kita lihat dari segi olahraga, semua jenis olahraga berkontribusi positif terhadap seluruh parameter tidur. Ya, dan yang saya maksud dengan seluruh parameter tidur itu adalah proses untuk bisa tidur, kedalaman tidur, frekuensi terbangun tidur, total durasi tidur. Semua itu akan mendapatkan impact positif dengan kita melakukan olahraga. Seperti itu. Tapi kembali lagi, olahraga ini atau training ini itu perlu yang terstruktur. Nah, terstruktur itu artinya apa? Kita tahu untuk kondisi kita saat ini dosis yang optimal berapa. Yeah. Karena banyak orang yang suka ngegas. Udah tahu kondisi saat ini sedang kurang bagus, digas, latihannya diberatin. Tapi justru malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena menjadi terlalu capek. Kita perlu paham untuk saat ini dosis yang sesuai di kita itu seberapa bagusnya. Yeah. Kan the dose makes the poison. Olahraga itu sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata stres, training, workout itu adalah physical stress. Tapi physical stress ini bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Tergantung dosisnya. Jadi pada saat kita melakukan olahraga dengan terstruktur, itu akan berdampak positif. Tapi kalau kita olahraganya tidak terstruktur, tidak ada program yang jelas, volumenya terlalu besar dan terlalu sering, tidak mengikuti kemampuan recovery kita saat ini, ya ini akan menjadi stres di tubuh kita. Seperti itu. Tadi aku sempat tertarik sekali ketika tiba-tiba Mas Vishal ngomongin tentang ketika kita tidur karena kita capek, kenapa kadang mata kita tidak bisa tertutup karena kita masih di action mode kan? Yes. Nah, dari action mode ini sebenarnya apakah ada teknik simple untuk kita bisa memanage energi? Karena aku ngerasa ketika kita action mode, kita ada energi yang sebenarnya belum selesai di sana gitu. Yes. Ada perasaan yang dimana kita pengen buka HP lagi, padahal kita udah ngantuk, udah lelah, tapi malah tidak bisa tutup mata ini gitu. Nah, di situ kan kembali lagi kita waktu bicara di the first question. Kita itu berada di zaman yang memaksa kita untuk yuk stay connected. Ya. Yuk jangan sampai ketinggalan. Nah, kita harus, kalau kita bicara dari konteks teknik apa sih yang bisa kita lakukan supaya pada saat kita mau tidur lebih rileks, ya luangin waktu untuk down regulate. 30 menit sebelum tidur ya tenangkan diri. Nah, tenangkan diri di sini bukan berarti tidak boleh menggunakan gadget ya. Oh gitu? Aku Ya. keren memang benar-benar lepas gadget, masukin ke laci. Gini Bilal, kita itu suka banget menyalahkan orang atau menyalahkan benda. Ya. Yang problemnya kan gadget enggak. Yang problem itu keputusan kita. Gadget itu netral dan ini juga sudah ada studinya. Ya. Studi ini yang saya sebutkan adalah studi ini melihat bahwa gadget yang kita gunakan sebelum tidur dari segi blue light itu sebetulnya kalau memundurkan jam tidur itu maksimal 10 menit. Ada 10 sampai 11 studi yang sudah menemukan bahwa penggunaan
gadget sebelum tidur dari konteks blue light-nya itu hanya memundurkan maksimal 10 menit. Nah, saya nggak tahu 10 menit itu apakah sangat signifikan atau ya cuma 10 menit doang. Iya. Nggak usah dilebih-lebihin. Iya. Yang dari konteks penggunaan gadget yang mengganggu tidur itu sebetulnya keputusan kita to be engaged with the content. Bukan kontennya juga ya, keputusan kita untuk ya udahlah, udah satu episode beres, next episode deh. Iya. Next episode deh, dan itu keterusan. Jadi saya selalu bilang ke klien bahwa hey, jangan salahin gadget dong, gadget itu netral. Sama kayak pisau itu bisa dipakai untuk motong sayuran atau membunuh orang. Tergantung si pelaku. Nah, gadget pun juga seperti itu. Saya pribadi sebelum tidur ritual saya nonton. Oh gitu. Yes. Tapi karena saya tahu jam tidur saya itu berada di range jam berapa, ya saya sesuaikan. Jadi sebelum tidur saya nonton. Nonton apa ya? Apapun yang ada di Netflix, ada di Prime, ada di Apple TV, apapun itu saya nonton. Karena buat saya nonton itu relaxing. Oh, oke, menarik. Menarik. Relaxation di setiap orang berbeda. Iya. Dan choose whatever is convenient for you. Ada untuk sebagian orang berdoa malam is relaxing, silahkan. Iya. Ada sebagian orang nonton is relaxing, lakukan. Ada untuk sebagian orang ngobrol sama pasangan is relaxing, please do it. Yang non-negotiable adalah relaxation sebelum tidur. Metodenya silahkan cari yang paling gampang, kecuali obat sama alkohol. Iya. Ya. Iya. Karena itu ada efek samping yang bisa memperburuk kesehatan. Jadi non-negotiable-nya adalah down regulate yourself. Iya. 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Caranya apa? Silahkan, terserah ya. Dan pada saat tubuh sudah siap diajak tidur, tidur itu datang sendiri. Seperti itu. Iya, iya. Menarik. Karena rata-rata yang nonton Suara Berkelas itu di DM aku sebelum tidur. Oke. Jadi mereka biasanya nonton di Spotify atau YouTube atau di Apple Podcast. Itu katanya, Kak Bilal, aku sering dengerin Suara Berkelas sebelum tidur. Atau Oke. kalau di kacamata aku ketika Mas Fisya bilang tadi, berarti itu bisa jadi momen relaxation mereka, dengerin 2 orang ngobrol tentang tidur sebelum mereka tidur misalnya. Itu juga bagian dari relaxation kan. Kayak even, Tergantung konteks di mereka. Nah, buat mereka dengerin podcast itu relaxing atau enggak? Ini semua kembali lagi ke database mereka. iya, iya, iya. Kalau di database saya as of now, Bilal, meditasi buat saya saat ini itu tidak relaxing. Meskipun on paper disebutin kalau mau relax ya meditasi. Tapi buat saya it's not relaxing. Oke. Buat saya lebih mudah relax kalau sedang nonton. Nonton. Nah, I choose to watch konten karena itu relaxing, tidak meditasi. Mungkin nantinya bisa membuat saya relax, tapi as of now meditasi buat saya itu tidak cukup merilekskan. Nothing against mereka yang suka meditasi, silahkan aja. Jadi kembali lagi ini akan sangat tergantung person to person. Yeah. Kalau misalnya yang DM Bilal itu sebelum tidur bilang, oh dengerin podcast relaxing, oh I'm happy for them. Iya, iya. Siapa jadi Suara Berkelas bisa menjadi kayak pengantar tidur, tidurnya lebih relax ya kan. Iya, iya, iya.